Kamu pikir masalah adalah hal yang menghancurkan hidupmu, padahal yang sebenarnya perlahan membunuhmu adalah cara pikiranmu memeluk penderitaan. Bukan keadaan yang paling menyakitkan, tapi suara di kepalamu yang terus berkata bahwa kamu gagal, bahwa kamu tidak cukup, bahwa hidupmu sudah terlambat untuk diperbaiki. Tanpa sadar, kamu tidak hanya mengalami masalah, kamu memberi masalah itu kekuatan untuk menguasai pikiran, menguras energi, dan mencuri kedamaianmu setiap hari. Tapi bagaimana jika yang selama ini kamu sebut masalah sebenarnya bukan musuh terbesarmu? Bagaimana jika penderitaan terbesarmu bukan datang dari dunia luar, melainkan dari cara kamu menafsirkan hidupmu sendiri? Dan bagaimana jika satu kesadaran kecil hari ini bisa mengubah cara kamu melihat rasa sakit untuk selamanya? Bagian 1. Kebenaran yang sering kita salahkan. Masalahmu bukanlah masalah. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, bahkan terkesan meremehkan penderitaanmu. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan kebenaran yang dalam. Kebenaran yang telah lama dipahami oleh para filsuf, Stoik, para pemikir bijak, dan jiwa-jiwa yang telah melewati badai hidup tanpa kehilangan ketenangan mereka. Bukan masalah itu sendiri yang melukai kita, melainkan cara kita memandangnya. Bukan keadaan yang menghancurkan kita, tetapi cerita yang kita bangun di dalam pikiran tentang keadaan itu. Seringkali kita percaya bahwa penderitaan datang dari luar, dari kegagalan, dari kehilangan, dari pengkhianatan, dari kemiskinan, dari ketidakadilan, dari masa lalu yang menyakitkan. Padahal jika kita berani jujur pada diri sendiri, penderitaan yang paling dalam tidak berasal dari peristiwa, melainkan dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dua orang bisa menghadapi masalah yang sama, tetapi mengalami penderitaan yang sangat berbeda. Yang satu hancur, tenggelam dalam keluhan dan rasa tidak adil. Yang lain tetap berdiri, tetap tenang, tetap kuat. Bukan karena ia tidak terluka, tetapi karena ia memilih untuk tidak membiarkan luka itu menguasai jiwanya. Disinilah rahasianya. Masalahmu bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana pikiranmu bereaksi terhadapnya. Bagian 2. Kamu tidak dihancurkan oleh hidup, kamu dibentuk olehnya. Hidup tidak datang untuk memanjakanmu. Hidup datang untuk menempa dirimu. Setiap kesulitan adalah latihan. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Setiap luka adalah proses pembentukan. Seperti besi yang tidak akan pernah menjadi pedang tajam jika tidak ditempa oleh api dan palu, manusia pun tidak akan pernah menjadi kuat jika tidak pernah diuji oleh rasa sakit. Masalah bukanlah tanda bahwa hidup membencimu. Masalah adalah bukti bahwa hidup mempercayaimu cukup kuat untuk menanggungnya. Jika kamu sedang berada di masa sulit, itu bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu sedang berada dalam proses menjadi lebih kuat. Bukan hidup yang salah, bukan dunia yang kejam, bukan takdir yang tidak adil. Yang sering salah adalah cara kita menafsirkan semuanya, seolah setiap kesulitan adalah hukuman, padahal sebenarnya itu adalah latihan untuk menjadi lebih dewasa, lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Bagian 3. Seni tenang di tengah kekacauan. Filosofi Stoik mengajarkan satu hal yang sangat sederhana, namun sangat kuat. Tidak semua hal berada dalam kendalimu, tetapi reaksimu selalu berada dalam kendalimu. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dunia. Kamu tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain bertindak. Kamu tidak bisa mengontrol masa lalu. Kamu tidak bisa mengontrol banyak hal di luar dirimu. Namun kamu selalu bisa mengontrol cara kamu berpikir, cara kamu menilai keadaan, cara kamu merespons, dan cara kamu berdiri di tengah badai. Masalah bukanlah musuhmu. Kepanikanlah musuhmu. Keputusasaanlah musuhmu. Narasi negatif di dalam pikiranmu lah musuhmu. Ketika kamu berkata, ini menghancurkan hidupku, sebenarnya bukan masalah itu yang menghancurkanmu, melainkan keyakinanmu tentang masalah itu. Bagian 4. Penderitaan seringkali lahir dari cerita di dalam kepala. Bayangkan dua orang kehilangan pekerjaan. Yang pertama berkata, aku gagal, hidupku hancur, aku tidak berguna. Yang kedua berkata, aku kehilangan satu kesempatan. Aku akan belajar bangkit dan mencari yang lain. Masalahnya sama, tetapi hasil emosionalnya sangat berbeda. Mengapa? Karena penderitaan bukan datang dari kejadian, melainkan dari cerita yang mereka ceritakan pada diri mereka sendiri. Jika kamu terus berkata pada diri sendiri bahwa hidupmu buruk, bahwa kamu adalah korban, bahwa dunia tidak adil, bahwa masa depan gelap, maka pikiranmu akan menciptakan
penderitaan bahkan ketika keadaan sebenarnya belum separah itu. Namun jika kamu berkata, ini berat tapi aku mampu, ini menyakitkan tapi aku belajar, ini sulit tapi aku bertumbuh, maka masalah tidak lagi menjadi penjara, melainkan menjadi tangga menuju kedewasaan. Bagian 5, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Seringkali kita meremehkan diri sendiri. Kita lupa berapa banyak hal sulit yang telah kita lewati. Kita lupa bahwa kita masih hidup setelah badai-badai sebelumnya. Kita lupa bahwa kita telah bertahan dari hal-hal yang dulu terasa mustahil. Jika kamu masih di sini hari ini, itu berarti kamu sudah melewati lebih banyak kesulitan daripada yang kamu sadari. Kamu tidak selemah yang kamu pikirkan. Kamu tidak serapuh yang kamu bayangkan. Kamu tidak sehancur narasi negatif di dalam kepalamu. Masalah datang bukan untuk membuktikan kelemahanmu, melainkan untuk membuktikan bahwa kamu mampu bertahan. Setiap kali kamu bangkit setelah terjatuh, setiap kali kamu tetap melangkah meski takut, setiap kali kamu memilih untuk tidak menyerah, kamu sedang membangun keyakinan diri yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bagian 6, ketenangan adalah bentuk kekuatan. Banyak orang mengira kekuatan berarti marah, melawan atau membuktikan sesuatu. Namun dalam stoikisme, kekuatan sejati adalah ketenangan. Mampu tetap tenang saat dunia kacau. Mampu tetap waras saat emosi ingin menguasai. Mampu tetap berdiri saat hidup terasa tidak adil. Ketenangan bukan berarti kamu tidak peduli. Ketenangan berarti kamu tidak membiarkan hal-hal di luar kendalimu menguasai jiwamu. Ketika kamu tenang, masalah kehilangan kekuatannya, ketakutan kehilangan cengkeramannya, kekacauan kehilangan kendalinya atas pikiranmu. Dan di sanalah keyakinan diri mulai tumbuh, bukan dari ilusi bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi dari kesadaran bahwa kamu mampu menghadapi hidup apapun yang terjadi. Bagian 7, masalah bukanlah akhir, ia adalah proses. Setiap masalah yang kamu hadapi saat ini, bukanlah akhir dari ceritamu. Yesir hanyalah satu bab yang mungkin berat, bab yang mungkin menyakitkan, bab yang mungkin penuh air mata, namun bukan bab terakhir. Seringkali, bagian hidup yang paling menyakitkan justru menjadi bagian yang paling membentuk karaktermu. Apa yang hari ini terasa seperti beban, besok bisa menjadi sumber kebijaksanaan. Apa yang hari ini terasa seperti luka, suatu hari bisa menjadi sumber kekuatan untuk menolong orang lain. Masalahmu bukanlah masalah. Ia adalah dalam proses pembentukan. Ia adalah kemilan pendewasaan. Ia adalah latihan untuk menjadi versi dirimu yang lebih kuat. Tenanglah. Tarik napas. Sadari satu hal penting. Hidup tidak datang untuk menghancurkanmu. Masalah tidak datang untuk mengalahkanmu. Kesulitan tidak datang untuk mematahkanmu. Semua itu datang untuk membentukmu. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu tetap berdiri, tetap sadar, tetap percaya bahwa kamu mampu. Karena pada akhirnya, masalahmu bukanlah masalah. Cara pandangmu lah yang menentukan segalanya. Jika narasi ini terasa seperti suara yang kamu butuhkan hari ini, izinkan dirimu berhenti sejenak. Melepaskan beban di bahu, menenangkan pikiran yang lelah, dan mengingat bahwa kamu tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Di dunia yang sering terasa bising, menekan, dan melelahkan, nafas baru hadir sebagai ruang untuk bernapas. Ruang untuk berhenti sejenak, ruang untuk kembali terhubung dengan ketenangan di dalam dirimu. Jika kamu merasa terbantu, tersentuh, atau sekadar merasa ditemani, subscribe ke Nafas Baru. Bukan hanya untuk menonton video, tetapi untuk merasakan ketenangan, menata ulang pikiran, dan menguatkan hatimu sedikit demi sedikit. Karena kamu tidak rapuh, kamu sedang bertumbuh, dan setiap napas yang kamu ambil hari ini adalah bukti bahwa kamu masih kuat untuk melanjutkan perjalanan ini.